Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berikutnya adalah proses kebijakan pendidikan. Kalau tadi tentang siklus, sekarang proses. Proses itu mengiringi tahapan dari siklus kebijakan pendidikan. Seperti tadi disebutkan, siklus pertama adalah penyusunan kebijakan. Maka dalam penyusunan kebijakan pendidikan itu ada prosesnya, yaitu perumusan masalah. Semua dimulai dari masalah. Seperti kalau kita membuat skripsi, tesis atau disertasi, selalu langkah pertama itu adalah merumuskan masalah, bukan membuat judul ya, melainkan masalah dulu. Apa masalahnya? Kebijakan yang akan diambil itu dibuat. Nah, kalau tidak ada masalah, tentu tidak ada kebutuhan untuk menetapkan kebijakan. Nah, kalau dalam pendidikan itu masalahnya segudang, banyak sekali masalahnya. Masalah kurikulum, masalah profesionalisme guru, masalah fasilitas, masalah manajemen, masalah administrasi. Oleh karena itu, untuk proses pendidikan selalu memiliki masalah. Dan dari rumusan masalah tadi dibuat agenda. Agenda itu adalah hal-hal apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang agar masalahnya dapat diatasi. Tahap atau proses pertama ini kemudian dilanjutkan dengan proses yang kedua, yang dalam ilmu kebijakan dikenal dengan forecasting. Forecasting itu secara bahasa artinya adalah meramal, menentukan, memperkirakan masa depan, agar kebijakan itu kalau ditetapkan tidak berlaku singkat, tidak berlaku jangka pendek ya, tetapi bisa berlaku bertahan dalam masa yang lama. Itu keinginannya seperti itu. Maka kalau kebijakan itu asal-asalan, tergesa-gesa, tidak pakai penelitian, jajak pendapat, masukan, akhirnya dicabut. Ya, akhirnya dicabut. Saya tidak perlu memberi contoh yang tadi. Saya kasih contoh lagi yang lain. Undang-undang BHP. Apakah Bapak-bapak pernah mengikuti informasinya tentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan? Itu dibuat menjelang akhir masa jabatan dari Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo. Informasi dan kemudian diganti dengan KTSP tahun 2006. Itu berarti umur dari KPK cuma 2 tahun. Inilah contoh kurikulum yang tercepat di dunia ya. Hanya berlaku 2 tahun. Nah, mengapa bisa begitu? Ya kalau saya jawab secara teori, analisis kebijakan, itu karena forecastingnya kurang ya, lemah di dalam memperkirakan berlakunya dari kebijakan tadi. Tahap berikutnya atau proses berikutnya yang ketiga adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi itu artinya saran, usulan. Nah, kebijakan itu
karena dalam pelaksanaannya tidak mudah, melibatkan banyak orang, anggaran, tempat, ya, fasilitas, ya, maka dia memerlukan rekomendasi dari berbagai pihak agar kebijakan tadi itu dapat terlaksana dengan baik. Ini sudah sering terjadi. Kemudian tahap berikutnya yang keempat adalah monitoring kebijakan. Monitoring itu artinya pengawasan. Nah, kebijakan kalau tidak diawasi itu ibarat melepas anak panah tapi tidak tahu apakah tepat sasaran atau tidak. Sehingga monitoring ini penting dilakukan, ya, mengawal sejauh mana kebijakan itu telah tercapai. Misalnya kurikulum 13, apakah semua sekolah sudah menerapkan kurikulum 13 atau belum? Ini perlu ada monitoring. Siapa yang berwenang untuk melakukan monitoring? Tidak lain adalah para pengawas. Kalau di sekolah itu supervisor, ya. Cuma kita sering menyebutnya dengan pengawas. Pengawas ini kan statusnya lebih tinggi dari kepala sekolah, dan tugasnya adalah untuk menilai pelaksanaan pendidikan di sekolah, madrasah, atau di kampus. Ada lagi yang monitoring itu dari Irjen, terutama kalau menyangkut masalah keuangan. Nah, karena keuangan ini kan sensitif. UIN juga diperiksa, ya, keuangannya oleh Irjen setiap tahun. Ada lagi yang monitoring masalah keuangan ini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan kalau ada temuan, seperti misalnya ada seminar tapi tidak ada transportnya, karena tidak disertai dengan tiket, itu sudah jadi temuan. Beberapa kampus itu ternyata tidak steril dari temuan, ya, selalu ada temuannya. Nah, kalau masalah keuangan ini biasanya sebelum dilaporkan kemudian diselesaikan secara internal. Ya udah diganti saja, ya udah dilengkapi saja berkasnya, sehingga monitoring keuangan tadi beres, tidak sampai terjadi temuan. Karena kalau temuan itu menjadi cacat, ya, menjadi bahan pembicaraan dari kampus-kampus lain. Kita sudah berkomitmen untuk menjadi kampus yang berintegritas. Integritas ini tentu menjunjung tinggi kejujuran, termasuk masalah keuangan. Dicegah sejauh mungkin, jangan sampai terjadi penyimpangan, apalagi korupsi. Jadi berbahaya sekali. Ya, saya juga mengikuti beritanya UIN Jakarta itu juga terjadi masalah terkait dengan keuangan. Nah, inilah fungsinya monitoring, ya. Kalau tidak ada monitoring, saya yakin penyimpangannya akan semakin banyak. Masih ada monitoring saja, temuan-temuan itu dijumpai dalam laporan, baik sifatnya administrasi, manajemen, maupun keuangan. Jadi dalam tinjauan teori kebijakan pendidikan, proses monitoring itu sangat diperlukan dan tidak boleh kita menghindar, ya. Nah, begitulah. Tapi kalau kita berbasis kepada pendidikan Islam, itu pengawasan dimaknai tidak hanya dari manusia saja, dari lembaga saja, instansi, tetapi monitoring itu dari yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dalam pendidikan Islam itu lebih awas, lebih hati-hati di dalam melaksanakan tanggung jawab pendidikan Islam.
Selain monitoring, ini masih ada satu proses tahapan dari kebijakan pendidikan, yaitu evaluasi. Kalau monitoring itu adalah pengawasan, evaluasi adalah penilaian. Kadangkala monitoring dengan evaluasi itu dilaksanakan bersamaan, sehingga disingkat menjadi MONEF. MONEF itu singkatan dari monitoring dan evaluasi. Nah, ini sejalan, beriringan, dan hasil dari evaluasi itu untuk follow up, feedback, mencari tindak lanjut, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki. Dalam tahapan ini nanti kembali kepada perumusan masalah lagi, kembali kepada proses yang pertama. Nah, itulah bedanya proses kebijakan pendidikan dengan siklus kebijakan pendidikan. Saya ulangi sekali lagi, kalau proses itu mengiringi tahapan yang dilakukan dalam siklus kebijakan pendidikan. Penting diketahui, proses ini tidak boleh dilompati, ya, tidak boleh dilompati. Misalnya mulai dari perumusan masalah langsung monitoring, tidak bisa. Secara teori itu menyalahi prosedur, karena prosesnya itu harus selangkah demi selangkah agar tidak menyalahi prosedur. Begitu untuk materi ini. Saya buka lagi tanya jawab. Saya persilakan siapa yang mau menanggapi.